continue? Continue! Stop or we continue? Continue! Sinteyong number 1. So Indonesia will play against Korea ya? Yeah, maybe in Korea. Skornya sih luar biasa. Cuma kalau menurut saya kita harus proporsional, jangan langsung memuncak-puncak, jangan langsung euforia yang nggak karuan gitu loh. Iya. Apa pesan-pesan hari ini untuk Bung Towel, Jang? Untuk Bung Towel, lu ngerti sepak bola apa tidak? Kalau tak ngerti sepak bola, diam. Jangan banyak komen. Ya timnas, buat sejarah lagi kan. Nah, Jordania nggak pernah menang, kita lawan Jordania, malam ini kita menang. Jadi untuk Bung Towel diam daripada kena sumpah serapah netizen. Tahu? Nah, kepala udah ngehe. Kepala lagi. Kepala. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami ungkapkan untukmu, Coach. Terima kasih telah memberikan kami kebahagiaan melalui sepak bola. Terima kasih telah membuat kami merasakan indahnya sepak bola yang sangat jarang kami rasakan. Terima kasih telah menorehkan sejarah demi sejarah untuk persepak bolaan tanah air di mata dunia. Terima kasih telah membuat kami tidak dipandang sebelah mata lagi oleh dunia. Terima kasih telah memacu rasa nasionalisme kami melalui sepak bola. Terima kasih telah mengajarkan putra terbaik bangsa ini bagaimana bermain sepak bola yang indah. Kami akan selalu ada di sisi Garuda saat berjaya maupun sedang terluka. Berjayalah Garudaku. Alhamdulillah nggak pernah sebangga ini sebelumnya lihat perjuangan timnas Indonesia dan akhirnya menciptakan sejarah baru lagi di mana kita tim debutan yang pertama kali berhasil masuk ke dalam babak selanjutnya yaitu 8 besar dan nggak ngerti lagi mainnya nyaris sempurna di babak pertama dan bisa mendapatkan 2 gol di babak pertama dan juga sempat ngendorin permainan di babak kedua tapi masih tetap dapat gol dan emang kita layak menang sampai hasil ini di luar dugaan sebenarnya. Sejujurnya nggak ngira kalau bakal sebanyak ini golnya dan apresiasi harus kita sekali lagi kasih kepada Coach Sintayong dan juga para pemain yang udah bekerja ekstra keras buat bangsa ini, buat ngebanggain kita semua fans timnas Indonesia. Sekali lagi selamat dan Pak Erik nggak usah ditunggu omongan apa-apa lagi, langsung aja kasih kontrak baru buat Sintayong. Yes. Indonesia mencetak sejarah. Tim debutan langsung lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Padahal Indonesia ini ada di grup neraka guys, bersama Qatar, Australia, Yordania. Tapi Indonesia bisa lolos secara meyakinkan dengan perolehan poin 6 guys ya. Habis membantai Jordan 4-1, mengalahkan Australia 1-0. Dan kalah dengan Qatar itu pun karena wasit guys ya. Itu aslinya kita bisa menang lawan Qatar itu ya. Dan saatnya sekarang guys ya, kita ramaikan hashtag Sintayong Stay. Ramaikan komentar dimanapun kalian komen ya. Ramaikan dengan hashtag Sintayong Stay untuk Pak Erick Thohir ya. Tunggu apa lagi Pak? Tunggu apa lagi Pak? Saatnya kita perpanjang Sintayong. Cetak sejarah lagi, timnas kita lolos 8 besar. Siapa yang bangga nonton timnas sekarang? Menang lawan Yordania, Australia, Argentina. Amin deh. Ini timnas kerasukan apa sih? City kah? Witan mode Messi, Marcelino eksekusi dingin mode Ronaldo lah ya. Positioning Rido
Kata siapa? Hanya pemain keturunan yang mendominasi. Pemain lokal kita juga harus diapresiasi. Meski Rafa, Nathan, dan Hopner tetap menunjukkan mentalitas dan permainan yang berkelas. Jelas ini yang kita inginkan nih untuk timnas Indonesia. Menang melawan Yordania membuat kita mengunci 8 besar, yang artinya kemungkinan kontrak Sintayong diperpanjang dan memastikan lolos fase gugur. Meskipun saya masih ingin melihat timnas membantai Qatar, tapi sabar-sabar dulu lah ya. Selamat timnasku, bangga rasanya melihat permainanmu. Apresiasi akan terus kuucapkan agar kritikan tidak membangun bisa tenggelam. Namun ada satu yang tidak boleh kita lupakan, bukan hanya pemain di lapangan, tapi gemuruh penonton di stadion semalam membuat saya merinding. Teriakan, nyanyian tanpa henti membuat kita harus selalu memperhatikan. Terima kasih juga untuk PSSI saat ini sudah maksimal, yang hasilnya ini menunjukkan kita sudah di level yang berbeda. Meski hari ini Senin, keputusan MK Pilpres harus tetap full senyum ya. Puas gak dengan permainan timnas kali ini? Kalau iya, share ya. Debat tetap pakai adab. Kita akhirnya yes, kita akhirnya kita kerja sampai begitu masih untuk ambil bolanya dan masuk luar biasa. Apa kata aku tadi, kita masih tunggu video kedua. Kalau terjadilah gol ketiga di menit keberapa ini saudara sekalian? Witan, kau memang umpannya yang gini. Sentuh sedikit sudah langsung gol. Bolanya masuk. Yes. Dari Marcelino juga, Marcelino kita masuk. Luar biasa. Indonesia Yes, kita lolos guys. Kita lolos pertama kali dalam histori. See, I told you. Aku bilang masih akan ada video kedua ya. Thank you. Sudah Deco, nggak usah berlarut-larut dalam kesedihan ya kalahan Real Madrid El Clasico. Nggak usah berlarut-larut lah. Timnas kita kan menang. Timnas kita kan lolos ke 8 besar. Ya betul. Gak nyangka banget gitu loh kalau timnas kita tuh bisa ngalahin Yordania. Skornya telak lagi 1-4 teman-temannya. Astagfirullahaladzim. Mana gue sih Yordania itu hasil giveaway lagi masnya, bunuh diri dari timnas kita sendiri. Coba teman-teman lihat di grup ini. Ini kalau timnas senior, ini grup neraka gitu loh. Ada Jordania, ada Australia sama Qatar. Qatar sama Yordania itu finalis Piala Asia kemarin teman-temannya. Dan dibantai. Finalis Piala Asia kemarin sama Indonesia usia 23 teman-teman. Itu kalau misalkan Qatar kemarin main bersih ya, main fair, mungkin juga dibantai juga itu Qatar sama timnas kita teman-teman. Iya. Aku masih bertanya-tanya kok bisa ya timnas yang keren-keren itu bisa kalah sama timnasnya kita usia 23. Apa karena ini pertandingan gak ada di kalender FIFA, jadinya pemain-pemain usia 23 timnas lain itu yang main reguler di liganya masing-masing itu gak diizinkan sama klub untuk join sama timnasnya mereka untuk main di Piala Asia usia 23 ini. Akhirnya pemain-pemain yang main itu pemain-pemain yang dalam tanda kutip abal-abal. Coba teman-teman bantu aku ya, ada berapa pemain Yordania yang main lawan Indonesia tadi malam yang juga ikut tampil di Piala Asia kemarin, dan berapa pemainnya Australia juga ya yang main di usia 23 ini yang juga main di Piala Asia. Begitupun juga dengan Qatar gitu. Apa janjian ini tim abal-abal semua karena kayak di luar nalar gitu Indonesia bisa lolos. Gak mungkin lah tim lolosnya abal-abal. bagus teman-teman ya, menang 2 kali dan kalah 1 kali, itu pun dicurangin teman-teman ya. Ya apapun itu yang penting kita lolos 8 besar ya. Artinya performanya Sintayong luar biasa ya. Timnas senior dibawa ke 16 besar, tim junior dibawa ke 8 besar. Luar biasa, dan kemungkinan ini perjalanan Indonesia kalau lihat dari hasil grup ya kayaknya bisa melaju lebih jauh deh mungkin teman-teman. Bisa. Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Seperti biasa, salam olahraga, Decul, tetap semangat, oke? Timnas kita menang, siap. Disuruh seri tapi malah gebantai. King Indo ini aduh gokil. Mana ngebobolin 5 gol lagi, tapi satunya buat Jordan ya. Ya setelah pertandingan ini udah nggak usah diraguin lagi Sintayong ya. Ini kalau nggak diperpanjang, gue gedik deh. Lu bisa lihat itu bukan cuma pertandingan yang skornya 4-1, tapi Indonesia bener-bener geragas ganas cuy. Puas ya gokil. nontonnya. Di sini Nathan, Witan, Marcelino, Hernando gokil sih.
Terutama Nathan, napasnya udah kayak badak ya, gue gak ngerti lagi itu. Dan Witan bener-bener ngebayar permainan dia yang jelek sebelumnya, dan kali ini Witan gokil. Gue bingung sih, MVP-nya Witan atau Nathan? Coba kalian komen di bawah. Nathan, Dan tinggal Bang. tunggu bakal lawan Jepang atau Korsel ya. Gue berharap sih ketemu Jepang aja, karena Korsel bahaya cuy. Oke, jangan lupa follow gue untuk info timnas selanjutnya. Thank you. Oh, Indonesia will play against Korea, ya? Orang Korea fans sama timnas Indonesia. Keren. Udah bilang, tim muda jiran kita Indonesia menang bergaya 4-1 ke atas Jordan. Secara rasminya, skuad Indonesia Under 23 layak ke peringkat seterusnya dalam Piala Asia kali ini. Pada video lepas saya ada cakap 3 player yang saya suka. Dua daripada 3 player tersebut skor game semalam, Marcelino Ferdinand dan Koman Teguh. Kalau korang tengok gol Witan Sulaiman, ya Allah, cantik. Gol tu saja cantik, tapi keempat-empat gol tersebut dihasilkan daripada build up yang sangat cantik. Ini yang saya maksudkan dalam video yang lepas, permainan yang sangat matang dan berdisiplin. Sekarang dalam Piala Asia Under 23 ni, tim Indonesia belum concede open play goal. Apa-apa pun, abang nak ucapkan tahniah kepada tim Indonesia Under 23. Semoga korang sukses dalam peringkat seterusnya. Mantap terus. Sadis ini supporter ini. Ini seperti nonton Liga Indonesia ya, supporternya. Padat banget. Indonesia. 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 Selamat pagi. Di sini mau gue bahas review untuk laga timnas Indonesia yang baru saja menang atas timnas Yordania. Selamat dan congratulations untuk Sintayong tentunya yang berhasil menciptakan sejarah lagi di Republik ini. Ya, sejarah demi sejarah telah terukir oleh Sintayong dan tentunya anak asuhnya, di mana Indonesia berhasil menang 4-1 atas Yordania di malam hari tadi. Ya, atau di malam hari tadi karena ini udah masuk dini hari. Indonesia berhasil menang dengan skor 4-1. Gol pembuka dilesatkan oleh Marcelino Ferdinand lewat titik penalti, lalu ditambah dengan gol cantik dari Witan Sulaiman. Luar biasa. Satu kata untuk timnas Indonesia, luar biasa, di luar prediksi gua. Ya, Indonesia mungkin tadi gue prediksi bisa menang tipis, tapi ini malah menggila. Witan Sulaiman mencetak gol di menit ke-40 dan ditambah lagi oleh Marcelino Ferdinand dan ditambah oleh Teguh, ya, Komang Teguh di menit ke-86 lewat sundulan dari asisnya pertama akan. Luar biasa ya. Yordania membalas satu gol, ya, deflection dari Justin Hubner di menit ke-79, dan saya pikir tidak mengubah posisi dan tiket Indonesia bermain di perempat final di musim ini. Di sini coba gue update teman-teman grup sementara sebelum match di malam hari besok, ya, karena Thailand akan memainkan match ketiga. Tentunya juga Malaysia yang ada yang kabarnya sudah meninggalkan Qatar, ya, padahal menyisakan satu match lagi melawan Kuwait, tapi Malaysia sudah duluan pulang kampung, ya. Ini Arab Saudi berada di posisi pertama dengan 6 poin, Thailand berada di posisi kedua dengan 3 poin. Thailand masih akan bertemu dengan Tajikistan dan memastikan siapa yang bisa menemani Arab Saudi di grup C. Di grup D ada Uzbekistan, sudah dipastikan lolos, dan tentunya Vietnam sudah memastikan tiketnya juga. Ya, ini tim-tim yang sudah dipastikan bermain di perempat final: Arab Saudi, Uzbekistan, Vietnam, dan Qatar mewakili grup A, dan tentunya timnas Indonesia yang baru saja mengakhiri dengan kemenangan 4-1 atas Yordania. Australia yang dijagokan di grup ini malah berada di posisi ketiga, dan tentunya Yordania berada di posisi keempat. Di grup B ada Korea Selatan, ya, sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya, dan tentunya Jepang sudah dipastikan juga lolos ke babak selanjutnya. Jadi tinggal menunggu Thailand, ya, satu tim lagi yaitu Thailand, antara Thailand ataupun Irak U23.
Satu kata, luar biasa, dan sejarah yang sangat-sangat luar biasa diciptakan oleh Sintayong. Dan tentunya di luar dari perdebatan mengenai stay atau out, saya pikir ini tidak perlu diperdebatkan karena Sintayong sudah membuat sejarah yang luar biasa, dan tentunya ini adalah satu penghargaan jika kita perpanjang kontraknya sampai 3, 4, 5 tahun ke depan. Malaysia, gue taruh satu perhatian untuk Malaysia. Saya pikir Malaysia di luar ekspektasi di Piala Asia. Memang di luar dugaan Malaysia tidak meraih 1 poin pun di dua match awal di grup D, dan Thailand, Vietnam, Indonesia yang masih tetap konsisten menjaga nama ASEAN Tenggara. Menurut teman-teman bagaimana match tadi malam? Silahkan diberikan tanggapan untuk match yang luar biasa, dan congratulations Famos Timnas Indonesia. Semangat 45, kita tunggu ya partai perempat final. Kita berjumpa siapa? Mudah-mudahan gue doain berjumpa Vietnam ataupun Thailand ya, karena melawan tim-tim seperti ini masih kita libas ya, kita libas seperti Yordania ataupun palingan Australia 1-0. Mudah-mudahan bisa bertemu Vietnam dan Thailand di perempat final. Jangan ketemu Korea ataupun Jepang lah, karena ini tim besar dan tentunya sangat-sangat favoritkan juara di Piala Asia U23. Famos Timnas Indonesia, famos semangat 45. Congratulations. Bravo sepak bola. Habis ini kita nonton Real Madrid Barcelona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, sebuah ungkapan kegembiraan dan bahkan ada puisi yang coba diungkapkan oleh netizen Indonesia. Sebuah ucapan terima kasih yang harus atau layak diterima oleh Coach Sintayong bersama tim yang ada di dalamnya. Para pemain, ofisial, atau siapapun itu yang turut membantu membuat perkembangan dari para pemain timnas kita ini sangat bagus. Bahkan kalau kita melihat grafiknya itu naik terus. Seperti prediksi saya sebelumnya bahwa Indonesia akan menang, tetapi mungkin salahnya di skor. Saya prediksi skornya 2-0. Ketika babak pertama selesai, saya bilang nampaknya prediksi saya akan benar. Tapi ternyata Tuhan memberikan bonus 2 untuk prediksi saya, dan lagi-lagi Indonesia menang. Target dari Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, sudah dilewati oleh Coach Sintayong. Target selanjutnya adalah targetnya Coach Sintayong, yaitu masuk semifinal. Dan ini merupakan sebuah target yang kalau saya melihat dari pertandingan semalam, kita pasti bisa melampau target itu. Dan ada target yang ternyata diberikan oleh Bung Towel. Dia menginginkan kalau kontrak Sintayong itu bisa bertahan atau berpanjang, maka Sintayong wajib membawa timnas U23 ini lolos ke Olimpiade. Ya, kita doakan semoga apa yang dicita-citakan oleh Bung Towel bisa tercapai, agar Bung Towel ini ya berhenti sudah ya untuk ngebacot soal Coach Sintayong. Kasihan dia. Dia ngebacot soal Coach Sintayong tapi tidak pernah direspon. Dan lawannya Towel adalah kita-kita ini, para netizen, para pecinta sepak bola timnas Indonesia, para pecinta Coach Sintayong. Ya, memang kalau kita berbicara soal permainan timnas Indonesia tadi malam, tidak akan habis-habisnya. Pola permainan dari kaki ke kaki yang ditunjukkan oleh anak-anak kita, yang ditunjukkan oleh adik-adik kita, benar-benar memuaskan mata kita. Kita memandang permainan ini seperti menonton Liga Champion. Liga Champion ya, bukan nonton Liga 1. Dan patut kita memberikan apresiasi kepada para supporter yang dari awal hingga akhir
terus menggaungkan, memberikan semangat, memberikan support kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita. Sehingga tidak heran kalau semalam mereka memberikan hadiah kepada para supporter dengan permainan cantik dan indah, dengan sebuah kemenangan dan berbuah akan sejarah, yaitu sebagai tim debutan Indonesia berhasil lolos ke babak 8 besar. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa semifinal kita akan bisa capai. Yang penting kita bisa melewati tantangan, yaitu antara Jepang maupun Korea Selatan. Dan Sintayong sendiri mengatakan bahwa dia menginginkan kalau di babak 8 besar, kalau bisa Indonesia berjumpa dengan Korea Selatan. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih layak untuk memimpin tim nasional. Ya teman-teman, bagaimana ya? Tadi kita melihat ada video awal-awal ya, seorang netizen merasa terharu, bahkan mengeluarkan sedikit air mata. Sebenarnya itu bukan sedih, tetapi karena ada kebahagiaan di sana. Sebenarnya bukan hanya dia, tetapi kita semua. Kita semua yang tadi malam nonton, kita diberikan sebuah kado terindah. Yang selama ini, kalau kita mau nonton timnas main, kita sudah pesimis duluan. Tetapi di bawah asuhan Coach Sintayong, rasa optimis itu selalu ada. Ya, mindset itu mungkin yang selalu ditanamkan oleh Coach Sintayong kepada anak-anak asuhnya, bahwa ketika kamu masuk ke dalam lapangan, yang harus kamu tanamkan itu adalah menang. Menang, menang, dan menang. Itulah yang bisa membuat mental anak-anak asuh dari Coach Sintayong itu tuh semakin hari semakin naik. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.